Kembali bersama kami, pemirsa. Truk gandeng bermuatan beras di Lumajang, Jawa Timur menabrak 3 kendaraan lain. Diduga kecelakaan disebabkan rem truk gandeng tidak berfungsi. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan di Jalan Nasional Lumajang, Jawa Timur. Kecelakaan diduga rem truk blong. Petugas dibantu warga menyelamatkan korban yang terjepit bodi kendaraan dengan peralatan seadanya. Proses evakuasi berlangsung dramatis. 4 korban yang terjepit, 2 diantaranya dalam kondisi hidup, sementara 2 lainnya tewas di tempat. Kerasnya benturan membuat ketiga kendaraan terpental ke dalam jurang sedalam 5 meter. 2 kendaraan diantaranya tertimpa badan truk. Yang terlibat ada 4 kendaraan, Xenia, Karimun, Tol Diesel, sama truk gandeng. Kemudian yang meninggal 2, luka berat 1, masih di perawatan, yang 1 luka ringan. Tadi proses evakuasinya cukup lama, itu apa kendalanya kemudian? Kendalanya karena masuknya kan ke jurang, terus korban yang meninggal masih terjepit di dalam Tol Diesel yang tertimpa truk gandengnya. Selain menewaskan 2 orang dan melukai 4 korban lainnya, kecelakaan ini juga mengakibatkan arus lalu lintas penghubung Lumajang Probolinggo macet total. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. 3 orang remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi korban penyerangan kelompok geng motor bersenjata tajam. Aksi pelaku terekam CCTV dan viral di media sosial. Tiga remaja di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyerangan sekelompok geng motor terekam kamera CCTV. 3 orang pemuda sedang duduk di atas sepeda motor diserang kelompok geng motor yang membawa senjata tajam. Korban yang panik langsung menjatuhkan sepeda motornya dan para pelaku merusak sepeda motor korban. Tidak sampai di situ, para pelaku yang diperkirakan masih remaja belasan tahun ini juga membacok salah satu korban hingga melukai tangan dan bagian kepala korban. Yang pemilik motor itu kena juga, yang 3 orang itu ya? Ada yang kena temennya. Di bagian apa kena bacoknya? Tangan sama ini nih, bagian kepala sedikit. Oh, itu tawuran atau begal sih mas yang mas denger? Kayaknya salah sasaran, soalnya pas begitu turun dari motor, nih ini orangnya gitu. Bilang gitu, yang bacoknya ini orangnya gitu. Langsung berat. Warga berharap petugas kepolisian rutin melakukan patroli di jam rawan aksi kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nenggolan dilaporkan ke Dewan Pengawas. Pahala dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. TBS Indonesia melaporkan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nenggolan atas dugaan menyalahgunakan kewenangan dalam proses lelang pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng, Jawa Timur dan Patuha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pahala diduga menerbitkan surat tanggapan atas permohonan PT Geodipa Energi yang minta bantuan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada PT HSBC Hong Kong terkait ada atau tidaknya rekening PT Bumigas Energi di PT HSBC Hong Kong. Kalau misalkan surat ada semacam upaya persaingan usaha yang tidak sehat dengan memanfaatkan kewenangan KPK lalu menganulir dalam persaingan usaha itu sehingga timbul kepentingan-kepentingan tertentu. Saat ini kita masih concern untuk melihat lebih jauh, tidak hanya soal persoalan pelanggaran etik yang mungkin saja timbul, juga jauh atau lebih dari itu, misalnya soal pidana, tetapi hari ini kita melapor. Delegasi Agriculture Ministers Meeting AMM G20 mengunjungi sawah teras sering Subak Jatiluwih Tabanan Bali yang masuk World Heritage. Kunjungan merupakan penutup rangkaian acara Agriculture Ministers Meeting AMM G20 Indonesia tahun 2022 di Pulau Dewata. Kesenian khas Kabupaten Tabanan, Okokan, mengantar ratusan delegasi Agriculture Ministers Meeting atau AMM G20 Field Trip ke sawah teras sering Subak Jatiluwih. Delegasi diajak melihat bagaimana praktik pertanian berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim ekstrim di sawah teras sering terluas di Bali.
Desa Jatiluhur merupakan salah satu daerah yang memiliki sawah terasering terbesar dan menghasil beras berkualitas tinggi. Desa ini telah dinobatkan sebagai objek agrowisata kelas dunia dan warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. Para delegasi kagum melihat petani menerapkan filosofi subak sehingga pertanian tidak kekurangan air dan dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Bersama-sama kita hadiri ini untuk memperkenalkan bahwa tempat ini sangat luar biasa. Selain sudah disampaikan bahwa ini adalah heritage dari UNESCO sejak 2012 dan mereka sudah kita kasih tahu, dan yang penting di sini ada praktek-praktek pertanian yang sangat ramah lingkungan dan juga antisipasi perubahan iklim. A farm that has fed people here in Indonesia for many years and now really empowering Indonesia as an economy. And so to be able to see this history and see the incredible production and the engineering feat that this is something that I will never forget. We respect the rice production in this country and the traditions and history of it. Pertemuan Agriculture Ministers Meeting atau AMM G20 dihadiri oleh 188 delegasi asing perwakilan seluruh anggota G20. Pertemuan menyepakati 3 konsensus penting bagi ketersediaan pangan global, yakni mempromosikan sistem pertanian dan pangan tangguh berkelanjutan dan mempromosikan perdagangan pertanian yang terbuka, dapat diprediksi dan adil. Dari Tabanan, Bali, Made Argawa, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Sungai Sekonyer, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah masuk 50 besar nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dalam program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022, Desa Sungai Sekonyer mengalahkan dari 3.500 peserta desa wisata se-Indonesia. Sensasi wisata susur sungai di Desa Sungai Sekonyer, Kabupaten Kota Waringin Barat sudah mendunia. Wisata susur sungai merupakan destinasi andalan Taman Nasional Tanjung Puting. Wisata ini masuk dalam 50 besar nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Selain sungai, Desa Sekonyer dikelilingi hutan, menjadikannya tempat terbaik untuk melakukan pengamatan satwa. Jadikanlah pencapaian ini sebagai motivasi dan semangat bagi masyarakat untuk terus mengembangkan dan mempromosikan desa wisata yang berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan untuk Indonesia bangkit. Asri alamnya, bahasanya lagi, terus hutan yang alami. Dan juga di dalam situ kan kita memiliki satwa-satwa endemik Kalimantan yang mungkin tidak bisa ditemui di daerah lain. Selain wisata alam, Desa Sekonyer juga memiliki wisata adat dan kuliner, seperti tari hambur baras kuning, tarian bubu, dan soto manggala atau soto singkong, makanan khas masyarakat desa. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, Bima S serial MNC Animation karya anak bangsa hadir di Indonesia Comic Con 2022 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Kehadiran produk tersebut ini sebagai bagian promosi jelang season terbaru Bima S yang akan segera ditayangkan. Hadir di Indonesia Comic Con 2022, MNC Animation mempromosikan animasi karya anak bangsa lewat karakter Bima S dalam bentuk mainan yang bisa dikoleksi. Karakter Bima S akan kembali hadir menghiasi layar kaca pada minggu terakhir bulan Oktober yang akan tayang di RCTI. Sebenarnya MNC Animation sudah lama mempromosikan animasi kami ya, karena animasi kami itu buatan masyarakat Indonesia, timnya dari Indonesia. Jadi kita lebih menggalakkan campaign cinta produk Indonesia, contohnya animasi Kiko maupun animasi Bima S ini. MNC Animation juga menggandeng PT Esport Star Indonesia yang selain akan merilis Bima Satria, juga akan merilis game terbaru dengan nama Fight of Legends. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Jamin Yasin,